Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang siswa sekolah dasar di Kabupaten Ogan, Komering Ulu dianiaya oleh teman satu kelasnya. Penganiayaan ini terjadi saat jam istirahat sekolah. Puluhan pemuda diamankan polisi saat gerebek hotel di kota Palembang yang menjadi tempat prostitusi daring. 32 pelaku pencurian sepeda motor di kota Palembang diringkus polisi. 60 barang bukti berupa sepeda motor diamankan dan dikembalikan ke pemilik aslinya. Ya, sebuah hotel di kawasan Alang-Alang Lebar, kota Palembang digerebek pihak kepolisian. Puluhan muda-mudi pun diamankan karena terbukti melakukan praktek prostitusi secara daring. Sepasang pemuda-pemudi kurang lebih 20 orang diamankan anggota Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Sumatera Selatan di salah satu hotel di Kecamatan Alang-Alang Lebar, kota Palembang pada Jumat pekan lalu. Petugas mendatangi lokasi tersebut setelah mendapat pengaduan adanya prostitusi daring. Pekerja dan pelanggan prostitusi ini sebelumnya bertransaksi melalui aplikasi micet. Jasa yang diberikan adalah menemani kencan selama 15 menit dengan harga Rp400.000. Melalui aplikasi micet itu si mucikari ataupun broker itu dia mengirimkan foto dari si penyedia jasa. Nah, setelah itu setuju deal, kemudian deal harga, oke, dan eksekusi. Polisi mengamankan barang bukti, alat kontrasepsi, 2 unit handphone, dan sejumlah uang tunai hasil penyedia jasa prostitusi. Pihak kepolisian juga akan melakukan pemeriksaan terhadap pemilik tempat atau hotel tersebut. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun dan atau pembayaran denda sebesar 1 miliar. Yonari Rom melaporkan dari Kota Palembang. Petugas dari Polrestabes Palembang menangkap para pelaku pencurian sepeda motor yang kerap beraksi di kota Palembang. 32 pelaku berikut puluhan sepeda motor ikut disita polisi. Sepeda motor ini pun langsung diserahkan polisi kepada pemiliknya. 60 sepeda motor yang pernah dilaporkan hilang di kota Palembang kini bisa dikembali ke pemilik aslinya. Pasalnya polisi telah meringkus 32 pelaku curanmor. Ke-32 pelaku ini dihadirkan polisi di halaman Mapol Restabes Palembang. Mereka merupakan para pelaku pencurian sepeda motor yang kerap beraksi di kota Palembang. Total, mereka telah melakukan aksi kejahatannya di 90 lokasi di kota Palembang. Selain menangkap para pelaku, polisi juga menyita 63 sepeda motor yang belum sempat dijual. Sepeda motor ini langsung diserahkan polisi kepada para pemiliknya yang telah melengkapi administrasi. Polisi menjamin warga yang ingin mengambil sepeda motor di Polrestabes tidak dikenakan biaya apapun alias gratis. Nantinya kan ada administrasinya. Nah, ini adalah kita penitipan atau kepada masyarakat yang memiliki. Dan nanti pada saat proses hukum kita perlukan tentunya bisa dihadirkan kembali untuk diperlihatkan. Dan dari Polsek Kemuning bahwasanya terdata melalui nomor rangka musim itu kami didatangi pada pukul lebih kurang pukul 3 malam itu menanyakan identitas kami, benar menanyakan bahwa motornya sudah ketemu. Alhamdulillah saya Ke-32 pelaku pencurian sepeda motor ini merupakan hasil operasi gerakan anti curanmor yang digelar Polrestabes Palembang selama 20 hari. Diharapkan operasi ini dapat menekan angka pencurian sepeda motor di kota Palembang yang sudah sangat meresahkan. Di sisi lain, warga diimbau tetap waspada dan selalu memberi kunci tambahan saat memarkirkan kendaraannya. Dedy Ruansyah melaporkan dari kota Palembang. Kita beralih ke informasi lain, tumpahan semen yang berasal dari truk molen atau truk mixer yang melintas di sepanjang Jalan Soekarno-Hatta, Kota Palembang menjadi kotor dan membahayakan kendaraan yang melintas. Atas kejadian ini, pemerintah Kota Palembang akan menegur pihak perusahaan truk tersebut.
Ceceran semen tampak terlihat keluar dari sebuah truk molen atau truk mixer di sepanjang Jalan Soekarno-Hatta, Kota Palembang. Tumpahan semen ini bukan berasal dari satu kendaraan, namun setiap kendaraan proyek yang melintas akan menyisakan ceceran semen. Akibatnya di sepanjang jalan tersebut menjadi kotor dan membahayakan kendaraan yang melintas. Menanggapi keluhan masyarakat, pemerintah Kota Palembang berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk menegur dan membina sopir beserta pemilik truk mixer agar tidak mengotori jalan protokol. Kemarin saya sudah minta sebenarnya kepada Dinas Perhubungan untuk coba diadakan pembinaan dengan para sopir dan pemilik usaha-usaha yang demikian, sehingga tidak lagi mengotori jalan-jalan protokol. Dan saya segera minta laporan dengan Dinas Perhubungan. Nanti setelah ini saya minta laporan sejauh mana tindak lanjutnya. Sementara menurut Ahmad Bastari, Kepala Dinas PUPR Kota Palembang, ceceran semen dari truk proyek tidak hanya membahayakan pengendara, namun juga dapat mengotori kebersihan dan keindahan kota. Beberapa kendaraan molen yang membawa semen itu tercecer dan itu banyak sekali sehingga membekas di jalan. Akibatnya apa? Akibatnya satu, jelas kebersihan kota akan terlihat cemrawut. Keamanan pengguna jalan, karena apabila dia melewati tumpukan semen tercecer itu bisa terjadi kecelakaan, bisa tidak nyaman. Nah, ini akan kita sama-sama bertanggung jawab lah secara moral. Pemerintah Kota Palembang mengimbau kepada seluruh sopir truk molen untuk memperhatikan barang yang dibawanya saat berkendara. Sebab mereka wajib menjaga sarana dan infrastruktur yang ada sehingga keberadaan mereka tidak mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat Kota Palembang. Dedi Rumansyah melaporkan dari Kota Palembang. Pemerintah Kabupaten Ogan, Komering Ulu menyiapkan anggaran dana 1,3 miliar rupiah untuk melanjutkan program bantuan rehab rumah ibadah tahun 2023. Bantuan ini akan diberikan dalam bentuk hibah yang dilakukan secara bergilir dan bergantian. Rumah ibadah menjadi tempat yang sangat penting untuk keagamaan. Untuk merawatnya, pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu akan melanjutkan program rehab rumah ibadah pada tahun 2023 mendatang. Pada tahun 2022, anggaran untuk program tersebut sebesar 750 juta rupiah. Namun pada tahun 2023, pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu akan menambah jumlah anggaran tersebut menjadi 1,3 miliar rupiah. Anggaran itu nantinya akan digunakan untuk membenahi atau merenovasi rumah-rumah ibadah yang berada di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Bantuan yang akan diberikan oleh pemerintah kabupaten dalam bentuk hibah secara bergantian dengan syarat pengurus rumah ibadah harus membuat proposal yang ditujukan kepada bagian kesejahteraan rakyat Sekretariat Daerah Kesra Setda Kabupaten Ogan Komering Ulu. 2003 yang sudah teralokasi kemarin itu 750 juta, tapi kita masih minta mengajukan tambahan mengingat masih banyak proposal-proposal dari rumah ibadah yang perlu kita bantu. Kalau bisa paling tidak di angka 1,3 miliar untuk tahun 2023. Bantuan yang kita berikan untuk rumah ibadah itu dalam bentuk hibah. Nah, hibah ini salah satu syaratnya adalah harus ada proposal dari pengelola rumah ibadah itu. Jadi kalau mereka memberikan proposal kepada kita, kemudian proposal itu kita verifikasi, ya nanti kita bantu. Dengan anggaran sebesar 1,3 miliar rupiah, pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu dapat membantu sekitar 30-40 rumah ibadah. Dedi Rumansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dan laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Freddy Cahya, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.